Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dan teramat baik. Sungguh kami kagum akan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Suatu kami mau terus dan semakin mengenal, semakin dalam di dalam Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila melihat hidupmu dan karya tangan, tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Jadi kesempatan yang dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku hanya untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan bila buka mataku
dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah yang kau beri, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi, ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembahmu. Kami kagum padamu, karyamu ajaib dalam hidup kami. Semua yang terbaik yang kau beri bagi kita, untuk kami bersyukur. Kami memuji, sebab perbuatanmu besar dan ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu, ya Allah. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau ya Allah. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau satu-satunya, hanya padamu hatiku percaya, hanya padamu Yesus. Terpujilah, terpujilah nama kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau ya Allah. Kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau. Tiada yang seperti, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus Tuhan. Terpuji namamu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami menyembah, kami menyembah. Dialah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang memelihara hidup kami.
Engkau yang menjagai setiap langkah kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau El Shaddai beserta kami. Putraku Allah menjagaku, tak Yesus Tuhan, susah Rohku tak bisa cemas yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang kuasa, ya besar, ya besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, berkat kami tak gentar sebab Engkau yang menjaga kami. Allah berkata, berimbang Yesus Tuhan, susah tak bisa yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, yang besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, berlimpah El Shaddai.
Amen. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, kuasa berkarya melimpah, El Shaddai, berkarya melimpah, El Shaddai. Sungguh Kau El Shaddai yang menjaga kami. Kami aman sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Samosir. Ya, salam Bapak Ibu. Halo. Jelas ya Pak Eri suaranya Pak? Ya, terima kasih buat Pak Eri yang sudah terus mempercayakan saya untuk membawa firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita sudah sampai di Keluaran ya. Keluaran 2. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, Lewi itu kita tahu anak ketiga ya dari Yakub dan ibunya itu adalah Lea ya. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tibraun di tepi sungai Nil. Kakak perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah di perahu itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang
inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil si ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka ku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, perikop yang pertama ini ya, sama dengan perikop yang eh, keluaran yang pertama yang dibawakan oleh Pak Abdullah kemarin ya. Jadi untuk eh, seperti kemarin, eh, oleh karena janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan diberikan keturunan seperti banyaknya pasir di laut, artinya Tuhan menggenapi janjinya itu ya di keluaran yang pertama kemarin ya, dengan membuat umat Israel itu tidak terbendung ya, eh, angka pertumbuhannya ya, sehingga itu membuat Raja Mesir menjadi sangat marah ya. Nah, yang keluaran yang kedua ini adalah juga salah satu rencana Allah ya. Salah satu rencana Allah untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir ya. Rencananya itu adalah dengan memakai tiga perempuan ya. Tiga perempuan, salah satunya itu adalah Putri Firaun ya. Putri Firaun atau istri Firaun ini ya. Mungkin seperti itulah ya. Ya, jadi memang di dalam eh, rencana Allah itu eh, tidak terduga ya. Orang seperti eh, Putri Firaun bisa dipakai Tuhan juga ya untuk memuluskan rencana Allah ini ya. Jadi memang kalau kita pikir-pikir, eh, rencana Allah itu tidak ada yang bisa menduga gitu nah. Tidak ada yang bisa menduga apa yang harus dia kerjakan ya di dalam eh, eh, di dalam hidup kita gitu ya. Salah satunya ini tadi yang di keluaran kedua ini dia tiga memakai tiga perempuan ya atau wanita untuk eh, memuluskan jalannya Musa ini ya, sehingga dia tidak dibunuh ya. Jadi memang kadang di dalam hidup kita ini ada orang-orang atau eh, orang-orang di sekitar kita lah kalau saya contohkan ya untuk memproses hidup kita gitu ya. Terkadang eh, Tuhan memakai musuh kita atau lawan kita untuk me- membuat apa supaya kita mengalami proses gitu ya, supaya dalam proses ini kita bisa berhasil gitu ya. Jadi eh, poinnya yang mau saya bagikan di poin yang pertama di perikop yang pertama ini adalah eh, baik pria atau wanita dari suku dan budaya bahkan bahasa apapun, berpendidikan tinggi atau rendah, status status sosial tinggi atau rendah, Tuhan mau memakai kita menjadi alat anugerahnya untuk menggenapi rencananya. Nah, jadi itu poin yang pertama yang saya dapat ya, yang mau saya bagikan pada Bapak Ibu, supaya kita em, memuluskan rencana Allah ya. Tentunya di zaman sekarang ini adalah bagaimana firman Tuhan itu bisa
didengar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah maksud Tuhan, eh, Dia datang ke dunia ini untuk memberikan contoh kepada kita, dan kita pun harus melanjutkan rencana Allah itu untuk memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita. Baik itu kita orang, apakah status kita itu tinggi atau rendah, bagaimana suku, Tuhan tidak memandang suku, tidak memandang status, yang penting firman Tuhan diberitakan. Jadi itu poin yang pertama yang mau saya bagikan di perikop yang pertama ini. Perikop yang kedua adalah Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu." Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Median, lalu duduk duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Median itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palung-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah ia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela, Jipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Ya, ini adalah eh, perikop yang kedua tentang bicara bagaimana yang saya dapat adalah ketika Musa sedang diproses ya. Jadi untuk sebuah rencana Allah itu Musa dipersiapkan ya. Dia 40 tahun berada di kerajaan Firaun ya. Waktu itu artinya dia ketika berada di dalam suatu zona nyaman, ya dia eh, merasa bahwa dirinya itu ya memang seorang bangsa Israel ya, orang Ibrani. Jadi dia memang darahnya itu memang eh, orang Israel gitu ya, orang Ibrani. Jadi memang eh, Tuhan memakai Musa ini luar biasa ya. Di 40 tahun dia berada di dalam kerajaan Firaun. Setelah itu dia eh, setelah di zona nyamannya dia akhirnya dia keluar mungkin ya dari istana, jalan-jalan, dilihatnya ada orang berkelahi ya. Ketika seorang dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Nah, kalau kalau kita sekarang di zaman sekarang ini ya,
Kalau kita lihat contohnya orang yang eh, susah, saudara kita lah mungkin ya, saudara seiman, ataukah itu bicara tentang orang-orang yang berdosa, secara hati nurani, kalau dari kebenaran firman Tuhan, Anda nggak respect kita gitu, nah melihat orang-orang seperti itu gitu, atau kita hanya diam gitu ya, hanya karena apa? Karena kita takut bertindak. Karena apa? Kita sudah di zona nyaman gitu. Nah, contohnya dalam memberitakan firman Tuhan, ketika kita sudah di zona nyaman, sudah ketika kita sudah hidup diberkahi, diberkati, semua ada, itu akan susah memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena harta itu mengikat kita gitu untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, seperti contohnya Musa ini, eh, kalau dia tidak tidak dalam apa namanya, kalau saya bilang tidak dalam rencana Allah, mungkin dia lebih nyaman hidup di kerajaan Firaun. Ngapain dia susah-susah harus diproses Tuhan sampai harus melalui membunuh ya. Kalau dibilang ini membunuh, dengan cara membunuh pun tuh Allah masih bela dia loh, masih menyelamatkan dia. Jadi kalau kita sekarang eh, artinya kita tidak usah harus membunuh memberitakan firman Tuhan. Artinya kita harus berani keluar lah dari zona nyaman kita gitu. Jangan kita eh, eh, nyaman dengan keadaan sekarang gitu. Artinya eh, visi dari Injil Alkitab itu adalah eh, beritakanlah Injil ya ke segala penjuru dunia, suku bangsa ya, Tuhan bilang ya. Jadi ya kita juga sebagai yang sudah mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, nggak sampai di situ Bapak Ibu. Kita harus berani memberitakan firman Tuhan. Salah satu contoh adalah pelita ya. Bagaimana pelita ini sedang gencar-gencarnya membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia supaya firman Tuhan itu boleh dirasakan oleh semua suku ya. Artinya inilah yang menjadi tugas utama kita. Mari kita keluar dari zona nyaman kita ya, dari keadaan yang nyaman gitu ya. Mari kita agak sedikit-sedikit eh, apa mencari resiko lah untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Jadi itu perikop yang poin yang saya dapat dari perikop yang kedua ini. Ya, baru perikop yang ketiga adalah Musa diutus Tuhan. Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi begitu juga poin yang saya dapat dari hari ini adalah ketika eh, kita orang-orang percaya ditindas ya, ketika kita merasa diintimidasi, mungkin secara apanya, contohnya orang-orang misionaris ya, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, contohnya di negara-negara eh, yang yang kejam gitu ya, seperti negara-negara apa eh, yang kita tahu tuh seperti hukumannya itu ngeri gitu ya. Jadi saya percaya dan yakin ketika kita mengalami seperti intimidasi, tindak kekerasan ataupun eh, penyiksaan, tapi lewat firman Tuhan ini saya percaya Allah mendengar gitu. Allah mendengar sehingga Tuhan Allah itu tidak tinggal diam. Tapi saya yang yakin dan percaya mungkin itu adalah proses yang harus kita lalui ya supaya kita eh, supaya kita mengerti eh, mengenal isi hati Allah itu bagaimana gitu. Nah, jadi eh,
menjadi orang Kristen yang sejati itu tidak gampang. Memang harus berani ambil risiko gitu di dalam memberitakan firman Tuhan. Tetapi di dalam memberitakan firman Tuhan itu, di dalam pelayanan kita mungkin banyak suka dukanya ya. Apalagi kalau pelayanan itu di luar kota, di tempat yang agak terpencil, ya, yang belum ada lampu, yang masih apa namanya aliran-aliran hitam itu masih banyak. Nah, di situ ketika kita merasa down, merasa ingin mundur, aku saya yakin dan percaya Allah itu mendengar keluh kesah kita gitu. Jadi eh, lewat itulah Tuhan mau memakai kita supaya iman kita itu supaya lebih mantap dan teruji lagi. Jadi itulah yang saya dapat pagi hari ini Pak Eri buat kita semua. Semoga lewat hidup Musa ini kita semakin semangat, semakin dikuatkan di dalam pelayanan memberitakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir. Jadi pagi hari ini kita mulai belajar tentang perjalanan hidup seorang Musa yang tentu ada dalam rancangan Tuhan. Jadi seperti yang tadi juga di awal Pak Samuel sudah sampaikan, kemarin saya sampaikan, ingatkan lagi dari Kejadian pasal 15, Tuhan dalam mimpi Abraham dia memberikan firman-Nya bahwa dia akan di bangsa yang besar, tapi akan diperbudak selama 400 tahun. Tapi Tuhan berjanji setelah 400 tahun, Tuhan akan bebaskan. Nah, seperti yang tadi Pak Samuel sudah sampaikan di perikop yang pertama, kebenaran yang harus kita percaya adalah Tuhan kita itu punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Tapi tentunya Tuhan butuh kita untuk bekerja sama. Ketika Tuhan menetapkan bagaimana dia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan itu pun prosesnya nggak sederhana. Kita tahu akhirnya tuh 80 tahun kemudian baru terlaksana. Kan Musa lahir, kemudian dia di istana Firaun 40 tahun, dan kemudian dia ditanami Midian 40 tahun, baru kemudian dia kembali ke Mesir untuk membebaskan. Tapi dalam sebuah proses yang ya kalau kita baca dengan lebih teliti, panjang juga ya 80 tahun. Tapi sekali lagi, saya percaya karena usia manusia sekarang cuma 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, maka ya percayalah proses Tuhan nggak akan sepanjang proses-proses dalam kitab perjanjian lama, Bapak Ibu. Nah, tapi prinsip pentingnya adalah yuk belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menggenapi janjinya, menolong kita. Tapi bagian kita juga harus kita kerjakan. Hikmat Tuhan menuntun kita untuk kita lakukan sesuatu, bagian kita itu adalah taat. Makanya kita terus butuh kepekaan untuk mendengarkan arahan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa peka dengar suara Tuhan? Ya praktek 1 Petrus pasal 4 ayat 7 Bapak Ibu. Kuasailah dirimu karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, supaya kamu bisa tenang dan kamu dapat berdoa. Nah, jadi bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan dan kemudian kita taat? Ya kita terus belajar menguasai diri dalam situasi apapun. Terus kita jadi tenang, dan waktu kita tenang kita bisa berdoa, barulah kita bisa peka dengerin arahan Tuhan. Nah, masalah ada begitu banyak orang nggak bisa menguasai diri, ada situasi sulit sedikit sudah paniknya minta ampun, khawatirnya minta ampun, ya gimana mau dengerin suara Tuhan? Karena yang didengerinya ya tawaran iblis dengan rasa khawatir, dengan berbagai macam rasa, rasa stroberi, rasa apel, rasa jeruk. Itu yang lebih dipikirkan banyak orang, kekhawatiran, bukan percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini, mari situasi apapun yang sedang kau alami, kuasai dirimu, jadi tenang, terus doa. Kan doa itu ngobrol,
hubungan dan komunikasi dua arah tentunya. Dan saya percaya ketika kita tenang, pikiran kita tenang, di hadirat Tuhan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan bisa berikan arahan-arahan secara detail apa yang harus kita lakukan. Ya sama seperti apa yang dilakukan oleh orang tua Musa. Mereka buat keranjang, taruh di tepi sungai Nil, di rumput-rumput ilalang teberau itu. Dan itu pun karena mereka tahu di posisi itu biasanya putri Firaun sering mandi. Jadi ini bukan sesuatu hal yang supranatural, bukan. Tuhan itu tidak selalu bekerja dengan yang namanya mujizat dan hal-hal yang supranatural, Bapak Ibu. Tuhan itu mau bekerja sama, ya sama seperti Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, walaupun terjemahan asli sih nggak ada kata Allah di dalamnya. Tapi dalam segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan turut bekerja di dalamnya sesungguhnya. Melalui setiap peristiwa, kondisi, keadaan yang kita alami. Jadi mari Bapak Ibu, apapun situasi yang sedang kau alami, jadilah, kuasailah dirimu, jadilah tenang dan doa, komunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian peka, dan kemudian taat, lakukan saja. Ketika apa yang Tuhan suruh itu sesuatu yang sepertinya nggak masuk logika kita. Tapi kalau kita peka dengar itu suara Tuhan, lakukan saja Bapak Ibu. Dan kita tahu akhirnya endingnya, ya Musa justru selamat, bahkan lebih dari itu, makanya Musa 2 tahun, paling tidak ya 2 tahun itu akhirnya kembali kepada pangkuan ibunya. Karena dia menjadi inang penyusu bagi Musa yang telah diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Dan hal yang kedua, betapa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai di usia Golden Age. Ya minimal di 2 tahun, kemungkinan penafsir katakan Musa itu ya disusui oleh ibunya ya sampai masa disapi itu 2 tahun. Maka betapa pentingnya waktu Golden Age bagi anak-anak itu untuk ditanam nilai. Nah, sehingga sampai dewasa pun Musa tahu dan sadar bahwa dia ini orang Ibrani. Walaupun dia seorang pangeran Mesir. Tapi dia tahu seperti yang Pak Irwan Samosir katakan di perikop yang kedua. Dia melihat saudara-saudaranya. Karena dari kecil, walaupun mungkin hanya 2 tahun, tapi itu cukup waktu untuk menanamkan nilai. Makanya saya selalu menyarankan orang tua yang punya anak bayi, waktu dia setengah-setengah tidur, mau tidur, ceritakanlah firman Tuhan, jangan dongeng-dongeng yang lain. Dan saya bersyukur diberi anak yang ketiga sehingga saya bisa mempraktekannya secara konsisten tiap malam sebelum tidur. Saya ceritain firman Tuhan. Dan itu yang membuahkan hasil. Mungkin di pikiran sadarnya dia bisa lupa. Tapi di pikiran alam bawah sadar, di hati itu tersimpan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, jadi itulah pembelajaran yang harus kita lakukan. Walaupun saya tahu sebagian besar kita rata-rata anak kita sudah besar, bahkan punya cucu. Ya ajarin anak kita yang punya anak untuk sejak masa kecil ya, Golden Age itu 0 sampai 7 tahun. Bahkan sejak dalam kandungan. Semalam di Komsel kita ngomong, hati-hati kalian suami istri ya. Istri sedang mengandung, jangan kebiasaan berantem, main teriak. Anak itu dengar dalam kandungan, sudah dengar gimana orang tua mereka. Nah, makanya tanamkan nilai-nilai kebenaran. Bagaimana anak yang dikandung pun sudah rasa nyaman ketika dia merasakan bagaimana suara papanya, suara mamanya, komunikasi mereka. Nah, belum lagi nanti kalau sudah lahir, diajari firman Tuhan. Bahkan sejak dalam kandungan dengerin lagu-lagu rohani, ceritain, diajak ngobrol. Nah, karena itu menanamkan satu nilai akan melekat terus seumur hidup. Jadi jangan terbalik seperti banyak orang usia Golden Age malah nggak diajarin apa-apa. Mereka masih kecil Pak, mereka nggak tahu apa-apa.
Wah, malah diajarin hal-hal yang salah. Nantilah kalau udah besar baru diajarin. Terlambat, Bapak Ibu. Karena di usia golden age itulah kita mau tanamkan sesuatu yang pasti akan terpatri dalam hati mereka. Nah, jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Eh, bahwa Tuhan punya banyak cara. Jadi bagian kita adalah punya kepekaan untuk dengerin arahan Tuhan. Gimana caranya? Kuasai diri, jadi tenang, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan arahan. Dan yang kedua itu tadi, ya bagi yang punya anak-anak yang masih usia balita, sampai 7 tahun, itu golden age bagi mereka untuk kita tanam kebenaran. Atau kalaupun anak kita udah besar, udah nikah, kita punya cucu, ajarinlah anak kita untuk mengajarin anak mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan prinsip-prinsip yang akan terus melekat terpatri dalam hati mereka. Sehingga kita lihat, sekalipun Musa udah umur 40 tahun, dia tetap sadar, dia tetap tahu, dia adalah orang Ibrani. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Samosir. Ya, Eh, boleh nambahin ya Pak ya sedikit. Boleh silakan Ibu. Jadi gini, saya melihatnya itu rencana Tuhan itu sudah jauh-jauh hari Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Coba kita lihat, waktu Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan bahwa ular itu akan memagut tumit manusia, tapi anak manusia akan meremukkan kepala ular. Satu. Jadi Tuhan itu tetap mengasihi manusia dan ingin mengembalikan manusia ciptaannya itu menjadi umatnya sampai kekal. Itu satu. Kemudian pada saat Musa dipilih oleh Tuhan, itu kondisi pada saat itu bangsa Israel ada di dalam kekuasaan Mesir. Di situ ada pengumuman akan membunuh seluruh bayi laki-laki bangsa Israel. Tapi Musa diselamatkan. Nah, di dalam firman Tuhan, untuk Tuhan Yesus pun dikatakan bahwa nabi yang akan dipilih Tuhan itu kelahirannya sama seperti Musa, yaitu itu pada saat Musa lahir, bayi laki-laki dibunuh oleh Firaun. Pada saat Tuhan Yesus lahir, juga Herodes mengumumkan akan membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel. Nah, kemudian saya dapatnya begini, untuk kita apa? Kondisi kita masing-masing pada zaman masing-masing pada saat ini, tentu Tuhan tetap mempunyai rencana dalam hidup kita untuk dipakai Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya kan sudah kepala 7 ini. Suami saya masuk 73, saya masuk 71. Saya tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk hidup kami, untuk hidup saya. Nah, apa rencana Tuhan? Itu saya, kenapa saya itu bisa jadi percaya Yesus? Orang saya bukan anaknya orang percaya dulunya, ya. Ayah saya percaya Tuhan itu usianya sudah 70 tahunan. Nah, saya sudah 17 tahunan baru percaya Tuhan. Nah, kenapa? Pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekecil apapun kita akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam perbuatan hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Walaupun taruh kata kami ini ya, sisa 20 tahun lagi gitu ya, itu kan cuman seperberapa dari yang sudah saya jalani. Ya, tapi ada rencana Tuhan yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana taunya? Taunya ya setiap hari berhubungan dengan Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Itu yang saya dapat, Pak. Puji Tuhan, semoga kita semua hari ini diberkati Tuhan dengan pengertian kita akan dipakai Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Bu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, silakan siapa yang berdoa hari ini. Saya kok. Oke, ya silakan Coach, nanti ditutup oleh Pak Samosil. Mari kita masuk dalam doa sahabat pagi ini. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi indah ini Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Bila itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan. Bila kami terus mau menjaga hati kami tetap mau menguasai juga Tuhan diri kami, sehingga kami tetap bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan dan mengikuti arahan dari suara-Mu Tuhan. Terima kasih Pak. Dan juga Bapak kami juga berdoa Tuhan buat Pak Irwan Samosir Tuhan yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat-Mu Tuhan buat dia kesehatan. Tuhan besar kapasitas hatinya Tuhan. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan campur tangan Tuhan dalam keluarga Pak Irwan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu juga Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau bersatu hati buat berdoa buat orang tua kami Tuhan, Pak Ongko Wijaya Tuhan. Bila Tuhan berikan kesehatan selalu Tuhan, pemulihan juga Tuhan yang daripadamu Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan setiap obat yang dia konsumsi Tuhan, bila itu boleh memberikan kesehatan Tuhan buat Pak Ongko Tuhan. Dan juga Tuhan buat orang yang menjaga di sekitarnya Tuhan, Tuhan berikan kesabaran Tuhan dan ketabahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan Pak Ongko ke dalam tangan pimpinanmu Tuhan. Dan juga Bapak kami dalam bersatu hati Tuhan, kami mau mendoakan Tuhan setiap memimpin, penatua, dan juga jemaat yang ada di Pelita ya Tuhan. Tuhan jagai selalu Tuhan, piara Tuhan mereka ke dalam tangan pimpinanmu Tuhan. Dan juga tampilkan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap pemimpin dan juga penatua ya Tuhan untuk memimpin setiap jemaat yang ada Tuhan. Untuk membawa semuanya ke dalam tangan pimpinanmu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Berkat damai shalom Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan hari semakin hari Tuhan, biarlah Tuhan membawa bangsa Indonesia Tuhan semakin hari semakin baik Tuhan. Dan berikan juga hikmat Tuhan kepada pemimpin yang ada Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, maupun jajaran terendah Tuhan, dalam memberikan keputusan Tuhan, sehingga itu buat menghasilkan keadilan dan kesejahteraan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, negara bangsa Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan-Mu juga Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa buat setiap kami yang ada dalam ruang koram ini Tuhan, bila Tuhan berikan kesehatan buat kami Tuhan. Tuhan, bila ada yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Yang kuat, bila Tuhan, yang lemah, bila Tuhan kuatkan Tuhan. Dan juga Bapa, kami serahkan semuanya juga Tuhan, ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali datang bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih buat hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur, perpanjangan umur ya Bapa. Sehingga kami masih dapat boleh menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini boleh eh, menjadi kekuatan, menjadi semangat dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, di dalam memuluskan rencana-Mu untuk memberitakan firman Tuhan di segala penjuru ya Tuhan. Pakai kami Tuhan,
Biarlah di dalam kekurangan, kelemahan kami percaya Engkau turut campur tangan ya Bapa. Biarlah semua dalam keadaan baik ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah ya Bapa. Biarlah kasih karuniamu, damai sejahteramu yang menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Eri Oke, semuanya. Makasih. oke, makasih Pak Esmosir. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok.